Halo, perkenalkan nama saya Dunugrani Rahardian, NIM 1717051199. Di sini saya ingin mempresentasikan skripsi yang sudah saya buat. Sebelumnya, yang saya hormati penguji satu saya, yaitu Ibu Tujulianto SMSIAK, penguji dua saya, Ibu Gusti Ayu Purnamawati SMSIAK, serta penguji tiga saya, Inyoman Putrayasa SMSI. Adapun latar belakang penelitian dari skripsi yang saya buat ini dimulai dari pasar modal, yaitu merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun industri yang misalnya pemerintahan, kemudian industri-industri lainnya, dan juga sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Nah, dari pandemi COVID yang ada ini, pandemi COVID-19 ini bukan hanya menjadi isu kesehatan saja, namun juga menjadi isu ekonomi. Isu perekonomian di Indonesia ini pada saat ini terlihat semakin kurang baik karena terjadinya pandemi ini. Adapun hal ini juga berpengaruh pada pasar modal yang ada di Indonesia. Terlihat dari tidak stabilnya angka IHSG pada pasar modal Indonesia menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 ini juga menjadi concern bagi para investor-investor. Maka dari itu, hal ini tidak lepas juga dari pada sektor perbankan. Sejak pertama kali diumumkannya kasus COVID-19 yang masuk ke Indonesia, fluktuasi pergerakan harga saham pada sektor perbankan pun turut mengalami penurunan dari hari ke hari. Salah satunya ialah melalui salah satu IHSG yang mencangkup perbankan. Pada Infobank 15, ini mengalami penurunan hingga 34.963 poin. Hal ini sangat terlihat bahwa perbankan pun turut mengalami imbas dari pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia juga. Dari pandemi yang terjadi tersebut, saya tertarik untuk membawa masalah ini dalam suatu event study, di mana event study di sini ialah menguji kandungan informasi dari suatu peristiwa. Ketika suatu peristiwa diumumkan dan mengandung informasi yang relevan, maka nantinya diharapkan pasar akan bereaksi terhadap peristiwa tersebut. Dan peristiwa yang saya gunakan di sini ialah peristiwa yang sudah masuk ke Indonesia, yaitu pandemi COVID-19. Nah, dari reaksi pasar yang akan saya cari tahu nanti, adapun pengukuran reaksi pasarnya, saya akan ukur dengan 3 pengukuran, yaitu yang pertama abnormal return, yaitu merupakan selisih antara return sesungguhnya dengan return ekspektasi. Lalu yang kedua ada trading volume activity, yaitu penjualan dari setiap transaksi yang terjadi di bursa saham pada saat waktu dan saham tertentu. Dan juga yang terakhir ada security return variability, yaitu untuk melihat apakah pasar secara agregat menilai suatu peristiwa sebagai hal yang informatif. Nah, dari latar belakang saya tersebut, maka saya tertarik untuk mengambil judul analisis komparatif abnormal return, trading volume activity, dan security return variability sebelum dan setelah pengumuman COVID-19 di Indonesia pada sektor perbankan. Adapun identifikasi masalah penelitian ini, yang pertama terdapat beberapa peristiwa yang dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap pasar modal Indonesia. Lalu yang kedua, peristiwa yang terjadi pada tahun 2020 ialah pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, adanya perubahan harga saham yang cukup signifikan setelah diumumkannya COVID-19 di Indonesia. Nah, untuk pembatasan masalahnya, penelitian ini menggunakan instrumen khusus, yaitu abnormal return, trading volume activity, dan juga security return variability, serta menggunakan objek penelitian pada sektor perbankan. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, yaitu rumusan masalahnya ialah apakah terdapat perbedaan rata-rata abnormal return pada sektor perbankan sebelum dan setelah COVID-19 diumumkan. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata trading volume activity pada sektor perbankan sebelum dan setelah COVID-19 diumumkan. Dan yang ketiga, apakah terdapat perbedaan rata-rata security return variability pada sektor perbankan sebelum dan setelah COVID-19 diumumkan.
Lalu tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata abnormal return pada sektor perbankan sebelum dan setelah COVID-19 diumumkan. Lalu yang kedua untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata trading volume activity pada sektor perbankan sebelum dan setelah COVID-19 diumumkan. Dan yang ketiga untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata security return variability pada sektor perbankan sebelum dan setelah COVID-19 diumumkan. Adapun manfaat hasil penelitian ini, adapun manfaat teoritisnya yaitu untuk memberikan informasi dan juga gambaran mengenai reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang mana pada penelitian ini menggunakan peristiwa pengumuman COVID-19 di Indonesia. Sementara untuk manfaat praktisnya, bagi pemerintah dapat dijadikan bahan dalam mempertimbangkan keputusan mengenai kebijakan moneter, terutama yang mempengaruhi kondisi Bursa Efek Indonesia. Kemudian bagi universitas dapat dijadikan sebagai referensi guna kelanjutan penelitian yang berkaitan dengan reaksi pasar modal mengenai peristiwa pandemi COVID-19 terhadap abnormal return, trading volume activity, dan juga security return variability. Sementara untuk investor, dapat dijadikan referensi guna pengambilan keputusan dalam membeli saham suatu emiten pada kondisi tertentu. Adapun kajian teori pada penelitian ini, di sini grand teorinya ialah grand teori sinyal, di mana teori sinyal ini ialah suatu informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman nantinya akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Selain teori itu, teori ini diperkuat dengan teori pasar efisien, di mana harga sekuritas yang diperdagangkan sudah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Selanjutnya adalah event study. Event study ini merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa atau suatu event yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Lalu yang kedua ada saham, yaitu tanda penyertaan modal seseorang atau pihak, baik itu badan usaha, dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Selanjutnya adalah abnormal return. Abnormal return ini merupakan kelebihan dari return sesungguhnya yang terjadi terhadap return normal. Lalu selanjutnya adalah trading volume activity, di mana ini merupakan jumlah saham yang diperdagangkan pada satu hari perdagangan. Selanjutnya adalah security return variability, di mana ini merupakan indikator untuk melihat adanya variabilitas tingkat keuntungan saham. Berdasarkan hal tersebut, kajian penelitian yang relevan juga dengan penelitian ini, yaitu diantaranya ada 3 yang saya sempatkan di sini. Yang pertama ada Vika tahun 2012, di mana ia mendapatkan tidak adanya perbedaan abnormal return sebelum dan sudah pengumuman right issue, namun terdapat perbedaan trading volume activity dan security return variability sebelum dan setelah pengumuman right issue. Kemudian oleh Agustina pada tahun 2016 yang mendapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan pada sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa pengungkapan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia. Selanjutnya yang terakhir yaitu Selfie pada tahun 2017, tidak terdapat perbedaan abnormal return saham serta trading volume activity sebelum dan sesudah IFR. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Adapun kerangka berpikir di sini yaitu dari peristiwa pengumuman COVID-19 di Indonesia, nantinya akan dilakukan suatu pengukuran dengan 3 hal, yaitu abnormal return, trading volume activity, serta security return variability sebelum dan setelah peristiwa pengumuman COVID-19 di Indonesia. Kemudian dari hasil pengukuran tersebut akan mendapatkan hasil terdapat perbedaan ataupun tidak terdapat perbedaan. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian, di mana hipotesis yang saya gunakan di sini yang pertama yaitu terdapat perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan setelah pengumuman COVID-19 di Indonesia pada sektor perbankan. Kemudian untuk hipotesis yang kedua yaitu terdapat perbedaan rata-rata trading volume activity sebelum dan setelah pengumuman COVID-19 di Indonesia pada sektor perbankan. Kemudian yang ketiga, yaitu terdapat perbedaan rata-rata security return variability sebelum dan setelah pengumuman COVID-19 di Indonesia pada sektor perbankan.
Adapun metode penelitian yang saya gunakan di sini dimulai dari rancangan penelitian. Saya mengambil judul analisis komparatif abnormal return, trading form activity, dan security return variability sebelum dan setelah pengumuman COVID-19 di Indonesia pada sektor perbankan, yang kemudian dicari latar belakang masalah penelitian saya. Kemudian setelah latar belakang tersebut didapatkan, diteruskan dengan mengungkapkan rumusan masalah, tujuan, serta manfaat dari penelitian ini, lalu dikaitkan dengan teori-teori pada kajian teori, kemudian dikaitkan kembali dengan kajian empiris oleh penelitian-penelitian sebelumnya, serta deskripsi teoritis pada penelitian ini, yaitu teori sinyal, teori pasar efisien, kemudian studi peristiwa, kemudian saham, abnormal return, trading form activity, serta security return variability. Kemudian dilakukan proses teknik pengumpulan data, lalu dilanjutkan dengan teknik analisis data. Kemudian teknik analisis data ini menggunakan analisis statistik deskriptif, kemudian uji asumsi klasik dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, lalu dilakukan dengan pengujian hipotesis menggunakan uji beda atau paired sample t-test, lalu dari hasil pengujian tersebut didapatkan hasil penelitian dan juga pembahasan, dan dilanjutkan dengan kesimpulan dan saran. Adapun metode penelitian dari penelitian ini, yang pertama jenis dan sumber data, di mana jenis dan sumber data yang digunakan ini ialah jenis data sekunder yang bersumber dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Kemudian untuk populasi dan sampel, populasi yang digunakan ialah emiten perbankan pada Bursa Efek Indonesia, dan pemilihan sampel ini dilakukan dengan menggunakan teknik proportive sampling dengan total ada 44 sampel. Kemudian metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Kemudian metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur yang memiliki keterkaitan dengan penyusunan penelitian ini. Lalu pada metode dan teknik analisis data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif, kemudian dilakukan uji asumsi klasik dengan uji normalitas data, dan yang terakhir melakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji beda atau t-test. Selanjutnya, pada hasil pembahasan, yang pertama dilakukan statistik deskriptif. Dilihat pada hasil uji statistik deskriptif abnormal return, pada AR sebelum maupun sesudah, standar deviasi yang didapatkan lebih besar daripada nilai mean. Hal ini membuktikan bahwa data telah terdistribusi secara tidak merata. Kemudian hasil analisis deskriptif statistik trading form activity pada ATVA sebelum maupun ATVA setelah, diketahui bahwa standar deviasi yang didapatkan lebih kecil dari nilai mean, maka data telah berdistribusi secara merata. Dan yang terakhir, pada analisis deskriptif statistik security return variability, didapatkan bahwa standar deviasi lebih besar dari nilai mean, yang artinya data berdistribusi secara tidak merata. Selanjutnya dilakukan uji normalitas. Yang pertama, pada hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, diketahui bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan pada variabel abnormal return, trading form activity, dan juga security return variability, baik itu sebelum maupun setelah peristiwa pengumuman COVID-19 di Indonesia, mendapatkan hasil lebih dari 0,05. Maka dapat diketahui bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Selanjutnya pada uji hipotesis, yang pertama ada paired sample t-test abnormal return. Nah, berdasarkan uji paired sample t-test abnormal return ini diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,334. Yang dilihat dari nilai signifikansi 0,334 lebih besar daripada 0,05, maka dapat diketahui bahwa hipotesis yang pertama ditolak. Selanjutnya adalah uji hipotesis pada trading form activity. Dari berdasarkan uji sampel ini ditemukan hasil nilai signifikansi sebesar 0,016, di mana dilihat dari nilai signifikansi 0,016 ini lebih kecil daripada 0,05, maka dapat diketahui bahwa hipotesis 2 diterima.
Selanjutnya ialah uji hipotesis yang ketiga, yaitu Security Return Variability, di mana berdasarkan pengujian paired sample t-test ini didapatkan hasil bahwa nilai signifikansi sebesar 0,314 yang dilihat dari nilai signifikansi 0,314 lebih besar daripada 0,05, maka dapat diketahui bahwa hipotesis 3 ditolak. Adapun pembahasan hasil penelitian ini, yang pertama yaitu perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan setelah pengumuman COVID-19 di Indonesia pada sektor perbankan. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan, sehingga hal tersebut berarti bahwa dari peristiwa yang terjadi, yaitu peristiwa pengumuman COVID-19 di Indonesia, peristiwa tersebut tidak membawa informasi yang cukup kuat untuk mempengaruhi pasar modal, khususnya pada sektor perbankan. Nah, apabila dilihat dari hasil uji paired sample t-test pada nilai rata-rata abnormal return sebelum dan juga setelah peristiwa pengumuman COVID-19 di Indonesia, terdapat penurunan dari sebelum peristiwa kemudian setelah peristiwa. Nah, dari hal tersebut menunjukkan bahwa peristiwa pengumuman COVID-19 ini memberikan sinyal negatif atau bad news pada pasar modal, khususnya pada sektor perbankan. Lalu kemudian apabila dikaitkan dengan pasar efisien, dikatakan bahwa pasar efisien ini mencerminkan harga saham yang beredar, yang mencerminkan seluruh informasi yang tersedia secara penuh dan juga cepat. Lalu melalui pengujian penelitian ini, diketahui bahwa terdapat perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan juga setelah pengumuman COVID-19 di Indonesia pada sektor perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa pasar secara cepat mampu menyeimbangkan keadaan pasarnya dengan mencapai penyesuaian harga yang baru atas informasi yang sudah diterima dari peristiwa pengumuman COVID-19 di Indonesia yang sudah terjadi. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan rata-rata trading volume activity sebelum dan juga setelah pengumuman COVID-19 di Indonesia pada sektor perbankan. Lalu dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan, sehingga hal tersebut berarti bahwa dari peristiwa yang terjadi, yaitu peristiwa pengumuman COVID-19 di Indonesia, peristiwa tersebut membawa informasi yang cukup kuat untuk mempengaruhi pasar modal, khususnya pada sektor perbankan. Nah, dilihat dari teori sinyal, informasi yang dibawa oleh peristiwa tersebut nantinya akan mempengaruhi investor dalam pengambilan keputusannya. Apabila informasi itu cukup kuat, maka akan menimbulkan suatu sinyal, baik itu sinyal positif ataupun sinyal negatif. Nah, apabila ditarik dari penelitian yang dilakukan, di mana dilihat terjadi peningkatan rata-rata trading volume activity sebelum dan juga setelah pengumuman COVID-19 di Indonesia pada sektor perbankan, maka hal itu menunjukkan bahwa peristiwa yang terjadi telah membawa informasi yang kuat sehingga dapat memberikan sinyal positif bagi pasar. Nah, dari hal ini terdapat peningkatan aktivitas perdagangan saham, khususnya pada sektor perbankan. Adapun hal ini terjadi karena harga pasar yang turun menimbulkan beberapa investor memang menjual sahamnya dengan merugi atau cut loss. Namun ada pula yang memanfaatkan peluang pasar saat harga pasar sedang turun, di mana saat itu investor justru menambah jumlah saham emiten perbankannya. Dari peristiwa ini menimbulkan peningkatan aktivitas perdagangan saham yang diketahui peristiwa ini cukup kuat untuk menimbulkan perbedaan rata-rata trading volume activity sebelum dan juga setelah pengumuman COVID-19 di Indonesia pada sektor perbankan. Selanjutnya yang ketiga yaitu perbedaan rata-rata security return variability sebelum dan juga setelah pengumuman COVID-19 di Indonesia pada sektor perbankan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan, sehingga hal tersebut berarti bahwa dari peristiwa yang terjadi, yaitu peristiwa-peristiwa pengumuman COVID-19 di Indonesia, peristiwa tersebut tidak membawa informasi yang cukup kuat untuk mempengaruhi pasar modal, khususnya pada sektor perbankan.
Nah, hal ini berarti dari informasi yang timbul atas peristiwa pengumuman COVID-19 ini tidak membawa informasi yang cukup kuat dalam mempengaruhi variabilitas keuntungan saham, di mana distribusi return saham tidak mengalami perubahan yang signifikan. Melalui hal ini, para investor pun tidak perlu khawatir dalam melakukan investasinya seperti keadaan normal. Kemudian dengan security return variability ini dapat dilihat apakah pasar secara agregat menilai suatu peristiwa informatif. Dalam arti apakah peristiwa tersebut mengakibatkan perubahan pada distribusi return saham. Nah, dalam peristiwa yang terjadi, yaitu peristiwa ini memang tersebar ke seluruh wilayah kepada seluruh investor. Namun memang ini merupakan peristiwa pandemi terutama pada bidang kesehatan, sehingga membuat pengaruh yang sedikit pada sektor perbankan, terutama pada distribusi return sahamnya. Apabila dikaitkan dengan teori sinyal, di mana teori sinyal ini merupakan suatu peristiwa yang membawa informasi yang cukup kuat, maka nantinya akan menimbulkan pengaruhnya atas pengambilan keputusan oleh investor. Pada peristiwa pengumuman COVID-19 ini, di Indonesia memang bukanlah suatu peristiwa yang langsung berkaitan pada sektor perbankan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa peristiwa ini juga membuat adanya sedikit fluktuasi harga pada sektor perbankan. Pada akhirnya, peristiwa pengumuman COVID-19 ini tidak membawa informasi yang cukup besar bagi investor yang menginvestasikan uangnya pada sektor perbankan, sehingga tidak menimbulkan adanya perbedaan rata-rata variabilitas tingkat keuntungan saham sebelum maupun setelah pengumuman COVID-19 di Indonesia. Adapun implikasi penelitian pada penelitian ini, dalam implikasi teoritisnya, yaitu dapat menambah konsistensi hasil penelitian yang sebelumnya yang telah meneliti mengenai reaksi pasar sebelum dan juga setelah terjadinya suatu peristiwa tertentu dengan beberapa indikator pengukuran. Nah, hasil penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya mengenai seperti apa reaksi pasar modal terhadap suatu peristiwa tertentu yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya pada implikasi praktis, pada peristiwa pengumuman COVID-19 ini mampu meningkatkan trading volume activity pada pasar modal, namun ternyata belum mampu meningkatkan perubahan yang signifikan pada abnormal return dan juga security return variability. Hal ini karena dari peristiwa pengumuman COVID-19 di Indonesia belum mengandung informasi yang cukup kuat untuk benar-benar mempengaruhi rata-rata dari ketiga indikator pengukuran tersebut, yaitu ada abnormal return, trading volume activity, dan juga security return variability, sehingga belum benar-benar mempengaruhi keputusan investasi dari investor. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return sebelum maupun setelah pengumuman COVID-19 di Indonesia pada sektor perbankan. Lalu yang kedua, terdapat perbedaan rata-rata trading volume activity sebelum dan setelah pengumuman COVID-19 di Indonesia pada sektor perbankan. Dan yang ketiga, tidak terdapat perbedaan rata-rata security return variability sebelum dan setelah pengumuman COVID-19 di Indonesia pada sektor perbankan. Adapun saran atas penelitian selanjutnya, yaitu pada penelitian selanjutnya diharapkan agar peneliti dapat menambah variabel pengukur reaksi pasar modal yang lainnya, agar nantinya dapat memperoleh hasil yang lebih luas serta beragam. Kemudian selanjutnya pada penelitian berikutnya diharapkan agar peneliti mampu mengembangkan sampel penelitian atau memperluas sampel penelitiannya agar lebih menjangkau pasar saham dengan emiten yang juga beragam. Kemudian yang terakhir, pada penelitian berikutnya, diharapkan peneliti mampu menambah periode penelitian yang menyesuaikan dengan peristiwa penelitian yang dilakukannya nanti. Baik, sekian presentasi mengenai skripsi yang saya buat. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Sekian dan terima kasih.